Dan benar saja aku melihat sosok yang aku kenal. Bukan, maaf buat kalian kecewa, itu bukan Sari. Itu adalah makhluk hitam yang masuk ke dalam mimpiku tempo hari. Dia berada di luar pagar. Aku dapat melihat karena ukurannya yang besar. Dia tidak mendekat. Dan selama dia tidak mendekat, aku tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dia mengamatiku, dan aku mengamatinya. Ingin aku mencoba berkomunikasi dengannya, sekedar bertanya apa maksudnya. Tapi segera aku urungkan niatku itu, karena bukan suatu hal yang bijak berkomunikasi dengan mereka jika tidak terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan cerita dari 100 tahun setelah aku mati. Setiap hari adalah hari bahagia. Kata itu mungkin pas jika dikaitkan dengan kehidupan baruku. Ya, aku merasa sangat bahagia dengan keluarga baruku. Walaupun kami hanya berdua, tapi aku merasa Risa membuat semuanya begitu sempurna. Jika dulu selama masih membujang, aku harus mengurus semuanya sendiri. Kini ada Risa seorang istri, sekaligus sahabat yang membantu menyiapkan segala keperluanku. Kehidupan kami memang belum mapan. Risa masih berstatus pegawai tidak tetap di rumah sakit yang cukup kondang di Jogja. Sedangkan aku tidak lebih dari seorang guru les dengan penghasilan 1,5 juta per bulan. Kecil memang, tapi aku sudah sangat bersyukur dengan kehidupanku ini. Aku masih berjuang untuk mendapatkan gelar profesi dokterku, dan selama proses itu berjalan, Risa senantiasa menguatkanku. Agenda rutinku tiap pagi adalah mengantarkan Risa, dilanjutkan dengan koas yang harus aku tempuh selama 2 tahun di rumah sakit yang sudah ditentukan. Dan menjelang sore hari, aku langsung berganti profesi menjadi seorang pengajar. Dan setiap akhir pekan, aku dan istri kini memiliki hobi baru. Bertanam. Ya, mungkin aku belum menceritakan kepada kalian kalau Risa itu sangat suka dengan tanaman, apalagi bunga. Semasa masih pacaran pun dulu kami sering mencari jenis-jenis tanaman baru untuk melengkapi koleksi tanaman di kebun mini milik Risa. Dan karena sekarang Risa sudah menjadi istriku dan harus tinggal bersamaku, maka kebun yang ada di rumah orang tuanya pun harus ikut diboyong ke halaman belakang rumahku. Dan tentunya kalian tahu siapa yang jadi tukang kebunnya. Mas, jangan taruh di sana lah. Anggrek itu sensitif kalau kena panas berlebihan. Seru Risa dari balkon belakang. Iya, Bawel. Teriakku sambil membetulkan letak anggrek dendrodium itu ke bawah naungan pohon jambu. Udah pas belum, Nindo? Teriakku yang sudah tidak sabar karena kepanasan dan yang punya kebun malah asik minum es teh di balkon. Udah, siap mas. Mas nggak panas kah? Panas-panasan terus di sana? Seru Risa dengan suara mengejek. Dasar emak-emak reseh. Gerutuku sambil menghampirinya. Ini es tehnya, Pak. Ujar Risa sambil menuangkan es teh ke sebuah gelas besar. Aku cuma berdehem sambil menenggak gelas yang berisi teh itu sebanyak-banyaknya. Udara sedang panas-panasnya. Musim pancaroba ini benar-benar membuat hawa terasa tidak nyaman. Mas, besok bikin gazebo dong. Kan enak gitu kalau sore-sore ngadem sambil lihat tanaman. Iya, besok. Gazebonya yang gede sekalian, Mas. 6x4 atau berapa? Bisa sekalian jadi tempat sholat kan? Iya, Nduk. Terus pasangin lampu kelap-kelip ya, Mas, biar kalau malam itu dilihatnya bagus. Iya, Nduk. Jawabku dengan asal, karena aku sudah hafal betul, Risa pasti akan meminta hal yang aneh-aneh. Jadi aku cuma iyain aja. Iya itu beneran dibikinin gak, Mas? Tanya Risa dengan mulai sewot. Enggak, hehehe. Di, punya suami kok gini amat sih? Jawabnya sambil mencubit perutku. Aduh, sakit, Nduk. Masih aja suka nyubit sih. Makanya kalau minta-minta jangan aneh-aneh lah. Segala gazebo ukuran 6x4, pakai lampu kelap-kelip, itu gazebo apa panggung konser? Ya biar kelihatan bagus, Mas. Tahu ngambek. Jawabnya sambil berdiri dan masuk ke dalam rumah.
Akhir-akhir ini Risa memang gampang ngambek. Entah kenapa. Mungkin seperti biasanya, kalau sedang PMS Risa memang susah-susah gampang. Kalau udah seperti ini biasanya aku yang mengalah dan merayunya menggunakan es krim kesukaannya. Dan cara itu dari dulu selalu berhasil. Yuk keluar yuk. Aku mau beli es krim coklat yang gede banget, pakai topping komplit. Teriakku sambil membututi Risa masuk ke dalam rumah. Do, panggilku lagi. Aku di sini, Mas. Teriak Risa, asal suaranya dari kamar mandi. Aku mengetuk pintu kamar mandi itu. Dok, ngapain kamu, Dok? Tanyaku sambil terus mengetuk pintu bercat putih itu. Handle pintu itu terbuka, dan muncul Risa dari balik pintu sambil menyekam mulutnya. Mas, aku mual banget, Mas. Udah 4 kali aku muntah. Dan kayaknya kita harus meriksain ini ke dokter deh. Kata Risa dengan tersenyum. Teman, kalian tahu, aku benar-benar orang yang tidak peka dengan masalah seperti ini. Perlu beberapa saat sampai aku paham apa yang dimaksud Risa. Dan begitu sudah ngeh maksud perkataan Risa, senyumku langsung mengembang. Duk, kamu? Tanyaku dengan terbata-bata. Iya, Mas. Tapi lebih baik kita tetap cek biar yakin. Jawab Risa sambil menyerahkan sebuah benda berbentuk stick. Benda itu adalah test pack dan muncul tulisan plus di dalamnya. Dan itu berarti, Insya Allah, kamu akan jadi ayah, Mas. aku bingung. Perasaanku waktu itu apakah terkejut atau senang? Ada perasaan aneh yang terasa bercampur dan membuat aku melonjak senang dan mengangkat tubuh Risa sambil memeluknya. Dan kamu akan jadi ibu, Nduk. Ujarku dengan pelukan erat. Kita akan jadi orang tua, Mas. Jawabnya sambil mencium pipiku dengan lembut. Ada perasaan haru saat Risa mengatakan bahwa dia hamil. Suatu hal yang waktu itu masih sulit aku bayangkan adalah aku akan menjadi seorang ayah. Ya, aku akan menjadi seorang ayah. Terbesit di ingatanku mengenai Bapak. Almarhum Bapak dan aku akan menjadi sosok sepertinya. Karena jika kalian tanya siapa figur idolaku, maka aku akan langsung menjawab Bapakku. Dan aku ingin menjadi seperti beliau. Tidak, aku salah. Bapak meninggalkanku, aku tidak ingin meninggalkan anakku. Seperti yang dilakukan Bapak. Aku akan menjadi sosok yang lebih baik dari beliau. Aku akan menjaga 2 orang ini, Risa dan seorang lagi yang sedang dikandungnya. Kami tidak membuang waktu. Esoknya adalah hari Senin, dan aku mengajak Risa untuk mengecek kehamilannya ke rumah sakit yang aku jadikan tempat melaksanakan koas. Kalian memang pasangan beruntung. Berapa usia pernikahan kalian? Tanya Mbak Dini, dokter kandungan yang menangani Risa. 6 bulan, Mbak. Jawabku. Ya, orang di luar sana berusaha keras untuk mendapatkan keturunan. Dan sekarang, kalian dengan mudah mendapat anugerah itu. Usia kehamilannya 3 minggu, Zal. Kamu harus jaga baik istrimu. Jangan sampai kecapean. Makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk rutin cek perkembangan janinnya. Ucap Mbak Rini sambil menyerahkan kertas berisi hasil pemeriksaan itu. Risa membaca baris demi baris dari tulisan itu. Dan tangan kirinya memegang erat tanganku. Mas, bentar lagi rumah kita bakal rame. Ada sebuah cerita di mana Tuhan meniupkan roh ke dalam jasad kosong. Dan dari situlah seorang anak manusia lahir. Ibarat sebuah gelas air yang dibiarkan kosong. Anak yang terlahir masih kosong. Masih harus diisi. Dengan apa? Dengan segala hal baik yang bisa diajarkan orang tuanya. Dulu aku selalu diajarkan oleh ibuku untuk jadi anak yang baik. Anak yang bisa diandalkan. Anak yang berbakti. Tidak banyak ingatanku tentang ibu. Tapi paling tidak itu yang bisa aku ingat dari setiap cerita yang diceritakan ibu menjelang aku tidur. Dulu aku selalu diajarkan bapak menjadi anak yang berani, anak yang pantang mundur, dan banyak lagi. Semua hal baik sudah diberikan orang tuaku tanpa aku sadari. Dan kini saatnya aku mewariskan apa yang sudah diberikan orang tuaku kepada cucu mereka. Cucu yang tidak akan pernah mereka temui. Malam itu aku tidak bisa tidur. Risa sudah tidur sejak jam 8 malam. Sedangkan aku masih berada di meja kerja.
Sekedar membuat beberapa perencanaan mengenai hal-hal yang perlu aku lakukan dan membaca beberapa bacaan. Cuaca terasa tidak enak di mana siang hari panas dan dingin di malam hari. Aku menurunkan suhu ruangan, tapi tetap terasa dingin. Aku menyeruput seduhan kopi yang baru aku buat sendiri untuk menemani begadang malam itu. Aku membuka lembar demi lembar Al-Quran yang aku baca dan berusaha mengilhami kitab suci itu. Setiap kalimat indah, huruf suci yang diturunkan Tuhan semesta alam untuk umatnya. Umur kitab yang berusia 1400 tahun ini selalu indah dibaca dan nyaman ketika didengarkan, menenangkan hati dan menjernihkan pikiranku. Selalu dimanapun aku berada dan apapun yang aku hadapi, kapan lagi kamu akan mendapatkan tuntutan langsung dari Tuhan yang menciptakanmu. Rahmat bagi seluruh alam adalah nyata bagi setiap insan yang bersedia dengan rendah hati mengimani apa yang menjadi perintahnya. Aku mengakhiri bacaan malam itu dengan kalimat Alhamdulillah. Malam itu aku menghabiskan waktu untuk berzikir dan memohon ampun atas dosa yang selama ini begitu banyak aku perbuat. Aku berdoa agar diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Aku berdoa untuk kebahagiaan keluargaku. Aku berdoa untuk kedua orang tuaku, keluarga dan sahabat. Dan aku bersyukur dengan apa yang tidak aku miliki dan apa yang sudah aku miliki. Aku menyaut remote AC dan mematikan pendingin ruangan yang membuatku sedikit menggigil itu. Aku melempar pandangan ke jendela yang mulai berembun karena hari mulai pagi. Malam ini aku resmi tidak tidur. Beruntung adalah tanggal merah untuk memperingati Hari Raya Nyepi. Membuatku teringat kepada sahabatku, Wayan. Kira-kira apa yang dilakukan di Bali? Aku memegang tengkukku yang terasa dingin. Sejenak aku sadari bahwa ternyata ini bukan hawa dingin biasa. Ada sesuatu yang sedang berjalan dan aku tidak tahu apa itu. Ada sesuatu yang mengamatiku dari luar ruang. Aku melongok ke jendela dengan gorden yang terbuka. Dan dari kejauhan aku merasakan energi. Untuk kalian yang tidak tahu, energi yang aku rasakan itu seperti desiran angin yang terasa. Tidak hanya terasa di kulit, tapi lebih jauh. Kamu akan merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam sendi dan tulangmu. Apakah energi itu baik atau tidak, dapat kamu rasakan dari rasa desiran itu. Dingin, panas, hangat, atau menyejukkan. Dan malam itu aku merasakan sesuatu yang dingin. Mungkin berarti ada makhluk di luar sana yang tidak seberapa jauh dari sini. Dan benar saja aku melihat sosok yang aku kenal. Bukan, maaf buat kalian kecewa, itu bukan Sari. Itu adalah makhluk hitam yang masuk ke dalam mimpiku tempo hari. Dia berada di luar pagar. Aku dapat melihat karena ukurannya yang besar. Dia tidak mendekat. Dan selama dia tidak mendekat, aku tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dia mengamatiku, dan aku mengamatinya. Ingin aku mencoba berkomunikasi dengannya, sekedar bertanya apa maksudnya. Tapi segera aku urungkan niatku itu, karena bukan suatu hal yang bijak berkomunikasi dengan mereka jika tidak terpaksa. Aku sudah diperingatkan tentang kehadirannya, entah apa maksudnya, tapi setiap dari mereka mempunyai tujuan. Aku hanya berdoa, sekali lagi, memohon perlindungan Allah dari godaan jin dan manusia. Aku menutup gorden dan memutar badan. Aku duduk di atas kasur dan melihat Risa yang tidur dengan pulas. Bahkan senyum tipis tersungging di wajahnya yang sedang tidur. Hal sederhana yang selalu berhasil membuatku jatuh cinta. Aku mengelus kepalanya dan membetulkan letak selimutnya. Aku memainkan rambut yang panjang. Sebisa mungkin aku tidak ingin membuatnya terbangun. Aku menikmati momen dalam diam itu. Aku menikmati betul setiap momen aku bersamanya. Dan sebentar lagi momen kebahagiaanku akan bertambah dengan kehadiran orang baru di keluarga kecilku.